Selesai, berarti sama. Betul, betul. Berarti Tuhannya Musa, Tuhannya Yesus, Tuhannya Nabi Muhammad itu sama. Dari Kejadian sampai Maleakhi, dari Matius sampai ke Wahyu, tak ada satupun dalil bahwa Yesus adalah Tuhan. Aneh kalian. Yang saya heran begini, Bang Viro. Ketika mereka mengatakan, oh Viro, kamu Yudas, mereka tidak tahu peran Yudas ini sangat dipentingkan sehingga penyaliban itu Betul. ditergenapi kan? Benar Betul, tidak? betul sekali. Kan? Betul, Kalian betul. benci sama Yudas, justru Yudas itu yang dipilih untuk digenapi nubuatan yang Benar. menurut kalian penghapusan dosa. Coba kalau Yudas merajuk, Yudas tidak mau. Betul. Bagaimana coba? Betul, Gitu. Jadi baguslah kamu harus bukalah mereka punya cara pemikiran seperti kamu begini. Masalah hidayah itu kita serahkan kepada Tuhan. Kan Yesus mengatakan banyak yang dipanggil namun sedikit yang terpilih. Sedikit ya, Pi. Kan begitu. Ya, Dan betul. ingat, ketika kamu dalam kejujuran, itu kamu bukan sendirian, tetapi kamu bersama dengan orang-orang yang jujur. Ketika ada orang yang mendukung kamu, berarti orang-orang itu yang sangat menyukai kejujuran. Tetapi ketika ada orang yang membenci kamu dalam kamu memberitakan kejujuran, maka disitulah kamu bisa tahu bahwa mereka ini orang-orang yang tidak mendukung kamu dalam kejujuran. Maka banyak muslim yang mendukung kamu. Bukan berarti mereka mau paksakan kamu untuk masuk Islam, tidak. Tetapi mereka suka sama kamu itu karena kok ada Kristen yang jujur seperti ini dibenci oleh orang Kristen lain. Betul. Ya memang itu yang terjadi Pak Luding sama aku ya. Kayaknya udah berbalik 180 derajat loh kayaknya. Sekali lagi teman-teman, bukan berarti teman-teman muslim itu dukung sama aku terus maksain Viro untuk muslim, enggak pernah teman-teman muslim itu maksain aku, enggak pernah, sumpah enggak pernah. Justru mereka senang ketika aku buka komal untuk memberitakan kebenaran di dalam kekristenan. Mereka senang karena apa? Ya kan selama ini kan yang mereka saksikan, yang mereka dengarkan tentang kekristenan itu seperti ini. Nah, ketika Viro menjelaskan kok beda ya? Tapi itu yang sebenarnya gitu loh. Itu yang sebenarnya yang ada di dalam Bible itu sendiri loh. Viro nggak nambahin, nggak kurangin. Itu yang sebenarnya terjadi, gitu loh. Itu yang sebenarnya yang harus diberitakan, gitu loh. Nah ini terkadang teman-teman Oten saya, ya kan, nggak terima, gitu loh. Nggak terima karena beda pendapat, beda pemahaman, gitu loh. Mereka beranggapan hanya Kristen doang yang selamat, gitu loh. Hanya Kristen doang yang dapat hidup kekal, hanya Kristen doang yang bisa masuk surga. Yang lain itu nggak bisa. Karena apa? Dasarnya apa? Dasarnya cukup beriman saja. Roma pasal 10 ayat 9 dan 10. Dasarnya beriman saja. Mereka lupa banyak sekali ayat-ayat dalam Alkitab itu, perbuatan itu penting banget untuk memperoleh hidup kekal. Gitu loh. Seperti itu. Makanya aku bilang, kemarin aku diskusi sama mereka. Aku bilang sama mereka, Pak Kingdom, aku bilang sama kamu Pak Kingdom ya. Pak Kingdom, kalau kita berbicara andai-andai ya, seandainya ke Kristen yang benar, agama Kristen yang benar, aku bilang, bukan cuma Kristen yang diselamatkan. Aku bilang teman-teman muslim diselamatkan. Kenapa saya bawa teman-teman muslim? Ingat ya. Karena kan cuma teman-teman muslim yang percaya Yesus sebagai utusan. Ya kan? Kenapa aku nggak bawa Hindu? Kenapa aku nggak bawa Buddha? Kenapa aku nggak bawa Konghucu? Karena mereka nggak kenal Yesus. Gitu loh. Ya kan? Sementara Yohanes 17 ayat 3 berkata, inilah hidup yang kekal itu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya, bukan dua apalagi tiga. Satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus yang telah engkau utus. Pertanyaan Viro, teman-teman muslim percaya enggak Yesus itu utusan? Percaya. Mereka percaya enggak yang mengutus Yesus itu adalah Allah atau Bapa? Percaya. Ya kan? Nah, kalau Kristen yang benar, ya kan? Kristen yang benar, agama Kristen yang benar, mereka selamat dong. Ya, selamat berdasarkan dalil itu. Yohanes 17 ayat 3. Cuman aku bilang, kalau seandainya ternyata agama Islam yang benar, gimana dengan kekristenan? Gimana dengan orang Kristen? Ya orang Kristen neraka, aku bilang. Iya, pasti neraka, konsekuensi yang diterima. Iya, jelas itu konsekuensinya, aku bilang. Konsekuensinya kekristenan neraka. Ya, aku bilang begitu ya. Memang begitu kenyataannya kan. Karena begini Viro ya, karena memang ada tertulis secara eksplisit. Contoh ini Viro ya, saya pakai data sedikit ya. Kan mereka mengatakan kan, oh tidak sama seperti di Islam itu bahwa akulah Tuhan maka sembahlah aku. Kan biasa itu kan dibilang, oh kalau itu memang Yesus tidak pernah mengatakan seperti itu. Benar. Betul. Tidak?
Kan? Betul, betul, Tidak betul, ada betul. Yesus mengatakan akulah Tuhan dan sembahlah aku. Karena Tidak baru ada, mereka tidak. memframe bahwa yang minta sembah itu hanyalah iblis. Benar tidak? Nah, Betul, betul, betul. sekarang kita coba kita tes pakai data ya. Nih, saya tunjukkan data sedikit. Nah, kalau mereka katakan begitu, bagaimana di dalam Keluaran 20 nomor 3 di sini. Ya. Ini versi BSI itu dia punya bunyi begini. Jangan menyembah Tuhan-Tuhan lain, sembahlah aku saja. Tapi di TB tidak ada, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Tapi di sini ada, sembahlah aku saja. Menurut versi BIS, jangan menyembah Tuhan lain, sembahlah aku saja. Apakah di Islam ada? Kita lihat di sini. Ternyata ada di dalam Quran surat Toha ayat 14. Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Berarti Tuhan itu diminta sembah. Nah, sekarang kalau kita lihat, nah, di dalam Ibrani ini, di dalam Ibrani 1 nomor 1 sampai 2, nih, kita baca nih. Dahulu berulang kali Allah sudah berbicara kepada nenek moyang kita melalui para nabi dengan berbagai cara. Namun sekarang di zaman akhir ini Allah sudah berbicara kepada kita melalui anaknya sendiri. Maka Yesus dikatakan anak Allah kan? Nah, Betul, kenapa Yesus dikatakan anak Allah? Maksud daripada anak Allah itu adalah ini. Matius 5 nomor 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi makna daripada anak Allah ini adalah orang yang membawa damai. Nah, biasa mereka protes di sini. Di sini kan tertulis anak-anak Allah. Kalau Yesus kan anak Allah yang tunggal. Makanya saya katakan, kenapa dia dikatakan anak Allah yang tunggal? Karena satu-satunya utusan dia. Kalau dua berarti anak kembar. Kan? Satu-satu utusan dia, makanya dikatakan anak tunggal Allah. Coba kita lihat, apa tugasnya? Kalau Nabi Muhammad SAW tugasnya ke dunia itu ini. Di dalam hadis riwayat Bukhari. Dia mengatakan kepada kita seperti ini. Hak Allah atas hamba-hambanya adalah agar mereka menyembahnya dan tidak menyekutukannya. Berarti Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita sembahlah Allah. Apakah di Bible ada? Ada. Lukas 4 nomor 8. Tetapi Yesus berkata, ada tertulis, harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Berarti dari komparasi antara Bible, hadis, Al-Quran ini, itu sudah jelas bahwa mereka ini diutus ke dunia itu hanya untuk mengajak taat kepada Tuhan. Makanya Yesus mengatakan, janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di dunia ini, hanya ada satu Bapa, yaitu di langit. Hanya satu loh. Satu itu di langit. Bapa yang di langit itu bagaimana? Saya mau melihat Dia. Apa kata Yesus? Dia yang mengutus aku itu, kalian tidak dapat melihat Dia. Jangankan melihat Dia, mendengar suaranya pun tidak. Yohanes 5:37 kan? Nah, apakah di Islam ada? Ada. Kan dia tidak dapat dijangkau oleh penglihatan mata. Selesai, berarti sama. Betul. Berarti Tuhannya Musa, Tuhannya Yesus, Tuhannya Nabi Muhammad itu sama. Contoh, Musa ketika diutus di Bani Israel, Musa mengatakan, Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Dengarlah wahai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Musa kembali kepada Tuhan, diutus lagi Yesus. Dalam Markus 12:29 Yesus mengatakan, hukum yang terutama ialah wahai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah, di dalam Islam itu, ini. Di dalam Islam itu ternyata saya cari ada. Nih, data loh. Nih. Di dalam Al-Ikhlas ayat 1, di sini dikatakan apa? Coba. Katakanlah Nabi Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Musa mengajarkan Tuhan yang Maha Esa,
Yesus mengajarkan Tuhan Betul. yang Maha Esa, Nabi Muhammad mengajarkan Tuhan yang Maha Esa. Pertanyaannya, Kristen dapat dari mana Tuhan 3 di dalam 1? Pengajaran dari siapa? Coba, sementara Kristen, mereka mengklaim Kristen adalah pengikut Kristus. Apa yang kalian ikuti dari Kristus? Perkataan, perbuatan, pengajaran. Kita ambil Tahu, pengajaran. betul. Apakah ada pengajaran Yesus kepada murid-muridnya untuk menyembah kepada dirinya? Tidak ada. Pengajaran Yesus kepada murid-muridnya itu apa? Agar bagaimana memuliakan Bapa, karena Bapa yang mengutus aku. Kan ada Yohanes 17 nomor 2. Itu. Jadi Viro tidak salah ketika menyampaikan itu. Ini kebenaran Viro. Kalaulah misalnya yang Viro sampaikan ini tidak benar, berarti Tuhan ini pasti bagaimana ya? Otomatis Tuhan yang benar itu pasti memberikan keadilan kepada Viro. Karena kenapa ini kitab suci Viro? Viro sampaikan sesuai yang tertulis. Tidak menambah-nambahkan. Tidak mengurangi-ngurangi. Kan? Kalau betul-betul Viro ini jujur menyampaikan hanya kejujuran, teruslah berjalan itu, nanti kita lihat. Mau dapat hidayah atau apa kita serahkan kepada Allah. Jadi teman-teman, Viro ini masih ada baik. Tidak ada lisan dari mulutnya mengatakan Paulus itu sesat. Beda dengan Padehe. Kalau Padehe sudah pasti mengatakan Paulus Ya, itu betul. sesat, Paulus itu sesat, kan? Tapi mereka tidak melawan beliau kan. Tapi Viro tidak pernah mengatakan Paulus itu sesat. Begitu. Coba. Nah, cuma di sini kuncinya satu. Makanya, kenapa ketika Viro begini terus, kenapa Islam lagi tidak mau diskusi sama Viro? Karena Viro sudah jujur tentang kitabmu. Kalau kalian sudah jujur, ya berlaku lakum dinukum waliyadin. Iman ya agamamu. Betul. Kan? Selagi kamu masih putar kiri, putar kanan, akhirnya terputar-putar kita di komal. Gitu. Padahal tertulis Viro kan sendiri lah. Karena kenapa begini Viro? Karena Viro dulu juga pernah kita berdiskusi dulu sampai berapa kali diludahi oleh saya. Karena ngeyel begitu. Iya, betul. Tapi betul, alhamdulillah sekarang beliau sudah lihat, beliau sudah baca. Karena begini, Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal agar setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Untuk beroleh hidup yang kekal kuncinya cuma satu, Yohanes 17:3. betul. Karena itu jelaskan. Inilah hidup yang kekal itu, mengenal satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Berarti mengenal harus utusan, baru mendapatkan hidup yang kekal. Nah, makanya Nikodemus mengatakan, Rabi, ini saya buka datanya Viro sedikit, nanti Viro tanggap ya. Ini Yohanes 3 nomor 2. Nah, makanya Nikodemus mengatakan di sini, Viro, nih. Nikodemus mengatakan begini. Nih, Nikodemus mengatakan begini, saya kasih besar sedikit. Nah, apa yang Nikodemus katakan nih? Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, guru kan, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus oleh Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jikalau Allah tidak menyertai. Pertanyaan simpel, Viro. Betul. Kalau Allah tidak menyertai Yesus, bisakah tidak Yesus membangkitkan Lazarus? Tidak. Kalau Tidak bisa. Allah tidak menyertai Yesus, bisakah tidak Yesus merubah air menjadi anggur? Kalau Betul. Allah tidak menyertai Yesus, bisakah tidak Yesus menyembuhkan orang lumpuh? Jika Allah tidak menyertai Yesus, bisakah tidak Yesus menyembuhkan orang buta? Tidak bisa. Betul. Kenapa tidak bisa? Karena ada ayatnya Yohanes 5:30. Betul. Aku 30. tidak dapat Aku tidak berbuat dapat. apa-apa dari diriku sendiri, melainkan daripada Dia yang mengutus aku. Dia mengutus Di aku. sini buka pemikiran kita. Tuhan tidak butuh gantungan. Tuhan pasti berdiri sendiri. Sementara Yesus itu bergantung kepada Bapaknya. Berarti masih ada otoritas lain lebih tinggi. Padahal Viro, kalau Viro mau lihat itu Viro. Kalau Viro mau lihat ayat ini sebenarnya sudah simpel sih. Kalau ayat ini kalau Viro mau lihat itu sebenarnya sudah simpel. Karena dia bunyinya begini. Kalau Viro mau sudah jelaskan. Kalau ayat ini sudah memang simpel sekali sih. Nih. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri. Tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan. Berarti Yesus ini diperintahkan oleh Bapaknya.
Karena ada kata memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan Betul. apa yang aku sampaikan, dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang Yang kekal. kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Begitu. Karena tugasnya utusan Tuhan itu sang penyampai firman Tuhan. Betul, betul, betul. Begitu. Kan? Ya, memang betul Pak Loding ya. Memang begitu Pak Loding ya. Itu nggak boleh dibantah ayat itu. Ayat itu sangat jelas sekali ya. Itu udah sangat eksplisit teman-teman, sebenarnya teman-teman. Makanya aku bilang kan teman-teman, di dalam Alkitab itu ada begitu banyak sekali ayat-ayat di dalam Alkitab itu yang memang penjelasannya itu udah sangat jelas gitu loh. Udah sangat jelas, udah sangat eksplisit banget itu loh. Ya kan? Nah, yang memang ya terkadang ya teman-teman Oten ketika menjelaskan itu ya dinambah-nambahin gitu. Kayak misalnya kan Yohanes 17 ayat 3 ditambahin, di situ bukan sekedar utusan Viro, di situ Tuhan. Aku tanya, di mana di situ Yesus bilang Tuhan? Enggak ada. Aku bilang, di mana Yesus bilang dia di situ adalah Elohim itu sendiri? Enggak ada. Yohanes 17 ayat 3 dia mengaku sendiri dia di situ yang diutus oleh Allah. Kenapa kalian tambah-tambahin sesuatu yang enggak ada, aku bilang. Ya kan? Jangan kalian nambah-nambahin aku. Aku bilang begitu aja sama mereka. Ya, tapi udahlah. Memang seperti itu yang terjadi Pak Loding. Aku akan tetap terus menyampaikan kebenaran di dalam Alkitab seperti apa, dalam ajaran kekristenan seperti apa. Siap. Ya, bantuin doa aja lah Pak Loding ya. Siap, Bang Viro. Tapi itu nomor WA aku. Bagaimana nomor nanti WA kita mau kasih sebentar habis ini. Oke, siap. Kita kirim. Soalnya Tom aku dapat kok. Barang kita hari Selasa itu semua OTW ke Manado. Jadi mungkin hari Kamis di Selasa, Rabu di Manado, sekalian turun ngopi di mana ke, di Mantos ke, di mana ke. Siap. Sambil ngopi di situ kan, soalnya dari Manado baru ke Gorontalo ketemu ibu, baru ke Jakarta. Mau diskusi sama Pak Budi Asali. Gitu. Aduh, pas bahas tentang itu. Bagaimana? Mau Iko? Lah, sudah Jo. Ada kerja di sini. Oh, ada kerja. Siap ya. Ya oke dah. Ya, siap. Selalu ya. Makasih ya Pak Loding ya, semangat terus. Selamat Sehat selalu Pak Loding. Ya, oke. Yo. Ya. Gorontalo stay di mana? Saya orang tua saya mama Gorontalo di Pak Uwo. Ya, jadi teman-teman kita doakan saja agar hidayah Allah berikan. Kalau Viro itu hanya menunggu hidayah saja, gitu. Ya, tapi setidaknya kalau tidak ada Kristen yang naik, ada ada Muslim yang mau naiklah ngomong santai sama dia. Diskusi, memperkuatkan argumentasi dia. Karena orang-orang seperti itu butuh dukungan juga. Kita mendukung mereka bukan karena kita melihat mereka satu agama dengan kita, tidak. Tetapi selagi mereka melakukan kebenaran, kita dukung. Siapa tahu dengan dukungan daripada kita ini mereka mendapatkan hidayah. Begitu teman-teman. Oke teman-teman, semangat semua ya. Dikencangkan lagi tap-tap layarnya, kita pecahkan 1M teman-teman. Pasien selanjutnya. Gitu. Selagi dia sudah menyampaikan kebenaran, kita dukung dia itu. Ya. Gitu. Beda sama kawan saya yang satu yang di Jakarta itu kan, nanti ada Bu Santi baru dia naik. Kalau tidak ada Bu Santi jangan harap dia mau naik. Begitu. Jadi terkadang ada maksudnya sih kalau dia itu. Tahu kan kawan saya itu kan? Kan? Gitu. Ya. Nah, itu orangnya itu, jangan kita itu orangnya. Kan? Nah, itu orangnya tuh. Kalau kita bilang begitu kan, asal dia buka live dia, saya ini kan botol. Ya botol belajar. Kenapa kamu jadi botol? Karena kamu tidak belajar. Kita semua ini butuh belajar. Kenapa netizen bilang kamu ular beludak? Karena kamu melakukan itu yang dikerjakan oleh ular beludak. Gitu. Kalau begini dia jangan harap dia mau naik teman-teman. Kita mau undang memang dia dan naik. Kabur dia. Tadi dia ada di bawah kan. Kabur dia. Kabur dia. Kalau di Gorontalo baku dapat uti, insya Allah. Ya, siap. Lalam mulu. Oke, siap. Insya Allah nih kita ketemu aja. Ada ini Pak Imam. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bang Loding. Waalaikumsalam Bunda. Siap. Bang, YouTube Bang. Ya, YouTube siap. Bang, Opia Bang. Oke, siap. Ke PST Loding TV. Iya, aku izin turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Siap Bunda Natali.
Ya, halo yang di YouTube PST Loading TV dan Natalia Iriani, sehat-sehat semua ya. Jangan lupa bantu sport dibantu dukung channel kami. Yang belum subscribe dibantu subscribe ya. Dan jangan lupa jangan bosan-bosan ya untuk menyimak diskusi kami. Ya, sehat semua ya yang di YouTube maupun yang di YouTube PST Loading TV sama di YouTube Natalie Iriani sama yang di TikTok. Hai, sama yang di sebelah saya. Ya, oh ada orang. Ya, silakan. Ngomong apa Apa yang membuat gerangan Anda sehingga pengen naik? Saya nggak terima omongan Anda itu. Omongan di mana? Saya omong apa dari tadi? Saya baru omong sama Viro. Adakah rekamannya? Saya ngomong apa? Coba kasih tunjuk rekamannya. Saya rungkat langsung coba. Rungkat. Jangan pura-pura lupa. Maksudnya apa yang saya omong? Coba. Ular beludak, pura-pura apa? Kalau ada Bu Santi naik, kalau ini naik, ada Bu Santi nggak ada kan? Nak aja. Jangan menuduh-nuduh begitu, Bu Santi. Dari dulu saya udah naik di sini. Siapa Bu Santi? Saya nggak kenal itu. Siapa yang membuat Bang Kiko ini marah? Siapa bilang sama saya? Teman-teman, biar kalian mau bilang apa sama Bang Kiko, beliau ini adalah kawan baik saya. Beliau adalah sudah masuk level sahabat saya. Sahabat yang berbeda Tuhan ya. Insya Allah dengan persahabatan kita bisa memberikan hidayah kepada beliau ya teman-temannya. Kita doakan bagaimana. Iya, kalau kenapa netizen saya mengatakan Bang Kiko itu ular beludak, karena memang gerak-gerik karakter Bang Kiko itu memang persis sama ular beludak. Bang Loding kayak apa? Kenapa? Bang Loding sendiri kayak apa? Bang Loding kayak apa? Oh, kalau saya pribadi itu Bang Kiko tetap sahabat yang paling terbaik dari sekian banyaknya Kristen yang berkenal dengan saya. Palsu. Makanya jangan bertuhan kepada Tuhan palsu biar jadi asli persahabatan kita. Sekarang persahabatan kita, dengar. Kenapa persahabatan kita Bang Kiko mengatakan palsu? Karena Tuhannya Bang Kiko palsu. Coba kalau Tuhan Bang Kiko asli, persahabatan kita akan lebih asli. Dengarkan baik-baik. Sekarang saya belum tidur hanya demi kawan. Belum tidur saya. Kau bilang seperti itu, enak aja. Belum tidur saya. Istirahatlah. Kenapa Bang Kiko? Kenapa Bang Kiko ini nenek kok ngamuk-ngamuk? Kenapa? Enggak lah, ngamuk-ngamuk apaan. Yang ngimbangin aja. Ya gimana? Gak jadi berangkat? Jadi hari Selasa saya berangkat. Jadi hari Selasa kan saya. Ini udah siapin kamarmu nih. Nih ada bonekanya sudah ada tuh saya beli. Apa ini berungkat? Apa itu? Ada salib nggak di situ? Gak ada. Tuh lihat udah siapin AC-nya udah ada. Tuh. Terus? Maksudnya Bang Kiko mau saya nginap di situ baru nanti malam Bang Kiko paksa saya baptis begitu. Wah, ini pemurtadan ini teman-teman. Lapor ini, tangkap ini. Pemurtadan ini teman-teman. Dia sengaja nih lapor nih. Tangkap ini. Pemurtadan ini teman-teman. Selalu aku diri. Belum lihat saudaramu tuh. Nih cuma halo Ito. Gimana sehat? Kenapa? Insya Allah nanti kita ke situ. Siap. Ngomong, nanti saya ajak makan di yang halal, tenang aja. Gimana? Yang halal. Haram apa? Halal. Kemana jadi bongbong muka ini? Berokok, saya berokok, makanya saya sembunyikan. Iya, nanti di Jakarta nanti saya kan hari Selasa mau ke Bitung lanjut ke Manado. Kan? Ketemu sama Viro sama Pak Pendeta Yunus. Dari situ baru saya ke Gorontalo ketemu sama ibu dulu. Dari Gorontalo baru saya terbang ke Jakarta. Nah, ibu di Gorontalo. Iya di Gorontalo begitu. Oh. Emang Bang Kiko kira di Golgota? Gorontalo bukan Golgota. Sulawesi. Ya. Tahu Sulawesi mah daerah sana. Sulawesi. Iya Sulawesi. Gorontalo itu Sulawesi Utara. Kalau Makassar Sulawesi Tengah begitu. Ya, tahu Bang Loding, saya sering ngirim barang ke daerah sono. Ya lu ngirim barang doang belum pernah ke sana. Iya, kirim barang. Itu ini saya tanya sama Ito nih. Satu ketika saya dengan Bang Kiko ini persahabatan kita tidak tahu kan, karena Yesus mengatakan
Bukan dia yang memilih aku, tetapi aku yang memilih dia. Ini kata Yesus nih ya. Dan banyak yang dipanggil namun sedikit yang terpilih. Dan Siapa jangan nanti tahu? Bang Lodi yang dipilih Iya Tuhan. dengar dulu. Ketika persahabatan saya dengan Bang Kiko, entah saya dipilih atau Bang Kiko yang mendapat hidayah, itu bagaimana keputusan itu? Jikalau Bang Kiko mendapat hidayah, apakah itu siap taat kepada suami? Jauh. Kenapa? Jauh Bang. Oh, cerai. Oh, bisa. Jauh. Oh, enggak ada. Oh, maksudnya? Parah. Jauh Bang. Ini parah ini parah. Kita. Bukan maksudnya kalau kita ndak tahu kan? Kan begini, Yesus mengatakan. Ya, Yesus mengatakan itu. Ya, gimana? Saya cerita ya. Iya. Ini saya cerita ya. Saya kalau di toko dari orang Timur, Sulawesi itu Langgarasi semua. Ketika Iya. mereka datang, jadi saya menyesuaikan. Saya pakai bahasa Arab, gitu. Oh. Jadi mereka pun tidak tahu kalau saya itu orang Kristen. Jadi sesuaikan ya. Ya begitu aja Bang Loding ya. Kalau kita berteman ya berteman. Kita saling. Iya. Kalau kita berteman itu memang kita. Waalaikumsalam Bang John. Kalau kita berteman itu berteman. Nah, yang saya bilang sama itu begini. Tiba-tiba pertemanan saya dengan Bang Kiko ini, siapa bagus, tahu. Bang. Iya, dengar dulu pertemanan saya dengan Bang Kiko. Ah, gimana? Ada lagunya. Jagalah hati, jangan kau nodai. Asik. Dengar dulu Bang Nurdin bicara. Bersatu kita teguh Indonesia Raya. Bagaimana? Iya, bagaimana? maksudnya begini, kalau seandainya saya dengan Bang Kiko punya pertemanan persahabatan ini tiba-tiba menyebabkan hidayah turun kepada Bang Kiko, itu bagaimana tanggapan itu? Janganlah, nanti kalau menurut saya begini ya Bang Noding. Lah, bukan ini paksakan, tidak ada paksakan hidayah. Hidayah, misalnya hidayah kalau sudah turun kepada seorang hamba, makanya di Islam itu dikatakan begini, mayyadihillahu fala mudhillalah wa mayyudlil fala hadiyalah. Contoh, misalnya Yesus kan mengatakan banyak yang dipanggil namun sedikit yang terpilih, kan? Tiba-tiba saya dipilihkan, otomatis keluarga saya ajak karena saya dipilih kan, kita enggak tahu kan? Ini perkara hidayah. Nah, sebaliknya juga bagaimana kalau Bang Kiko yang dipilih? Bagaimana tanggapan istri coba? Ya, saya Anda tidak sebagai tahu. istri bagaimana? Apakah terus mengikuti suami, mentaat suami atau bagaimana? Ini kita berbicara hal yang nanti, tapi kita berjaga-jaga karena Yesus mengatakan berjaga-jagalah kan? Bang Noding, jangan dulu buat tertawa kalau saya tidak mentaati. Bang Kiko yang mentaati saya. Harus dijalani. Gitu. Oh, benar. Ketahuan Bang Kiko. Sama siapa aja boleh. Yang penting jaga hati. Kan sudah Bang Noding. Iya. Bang Noding. Apa namanya ya, bukannya pamer ya, toko kita seluruh Indonesia kenal, tapi saya jaga perasaan mereka. Ini seperti itu. Iya, haruslah, harus kan dijaga. Kan itu kan Makanya- muamalah, muasaroh harus dijaga itu. Iya, Gitu. makanya Bhinneka Ika berbeda-beda tetap satu jua, satu tetap bersatu gitu maksudnya. Oke? Bineka Ika, bineka tunggal Ika. Ika. Mm-mm. Begitu. Mana nih ketawa yang Iya lah. Intinya itu satu keluarga semua sehat-sehat selalu ya. iya, nanti kalau Bang Loding main saya ajak makan di yang halal, tenang aja. Oke? Siap. Insya Allah nanti kalau sudah di Jakarta saya kabarin. Pasti Kita kabarin. tunggu aja. Jangan lama-lama. Siap. Iya, tidak. Nanti kita main-main lagi. Aku ngefans sama Bang Doding. Kalau Bang Doding udah hadir, saya pasti nyapa. Oke, udah ya, saya mundur Siap. dulu ya. Oke, siap. Itu, terima kasih. Ternyata Bang Kiko suami takut istri. Wan, kalau nggak ada saya diomongin pasti begini nih. Tidak ada, itu saya baca tepingan di bawah. Ini tepingan di bawah. Gimana Bang Kiko ini? Iya. Makanya kalau nggak ada loading, dia ngomongin saya. Sama situ juga ngomongin saya kok. Tapi Tidak saya ada Bang ngomongin, Kiko. ya ngomongin yang baik. Saya mau itu begini Bang Kiko. Apa tuh? Kita berdua ini berteman, ini berkenal, ini bukan dalam bertemu karena dalam satu jual beli perdagangan begitu bukan, tetapi kita bertemu ini karena dalam satu lintas diskusi agama.
Semoga dengan Bang Kiko bisa mengenal saya, keimanan Bang Kiko sebagai agama Kristen itu lebih kuat lagi. Begitu juga. Yes, betul. Setiap saya mengenal Bang Kiko, keimanan keislaman saya lebih kuat lagi. Selebihnya kita serahkan kepada Tuhan, kan? Mana yang terbaik Tuhan tahu, kepada hamba-hambanya mana yang terbaik, kan? Makanya di Islam itu tadi dikatakan, mayyadihillahu fala mudillala wa mayyudlil fala hadiyalah. Jika Allah sudah berikan petunjuk kepada seorang hamba, maka seluruh dunia mau menyesatkan dia tidak akan bisa. Tetapi jikalau Allah sudah menyesatkan seorang hamba, seluruh dunia mau tunjukkan jalan yang lurus tidak akan bisa. Kan begitu juga Yesus sudah menekankan, bukan dia yang memilih aku, tetapi aku yang memilih dia. Banyak yang dipanggil namun sedikit yang terpilih. Kan begitu. Nah, sekarang ini permasalahan timbul. Ternyata Tuhannya Yesus, Tuhannya Musa, Tuhannya Nabi Muhammad sama. Terus Bang Kiko ini siapa Tuhannya ini? Makanya saya berharap Bang Kiko ini dipilih oleh Yesus, kembali kepada pengajaran Yesus, dan menyembah kepada Tuhannya Yesus. Gitu. Siapa Tuhannya Yesus? Hah? Siapa Tuhannya Yesus? Kan ada tuh Markus 12:29, Lukas 4 nomor 8. Ya, sedangkan Yesus itu diri Allah apa? Firman Allah yang menjadi manusia. Oke, di dalam Islam ketika firman Allah nuzul menjadi Al-Qur'an, maka tidak ada satupun orang Islam yang menuhankan Al-Qur'an. Padahal mereka tahu itu firman Allah. Tetapi mereka tidak pernah, dengar dulu. Tetapi mereka tidak pernah menuhankan itu Al-Qur'an. Melainkan mereka menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman hidup untuk menyembah kepada Tuhan. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan, Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Tidak ada lagi keraguan di dalam Al-Quran. Dan Al-Quran ini petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, seharusnya di Kristen, ketika firman Bapa nuzul menjadi manusia, bukan kalian tuhankan manusia itu, melainkan kalian jadikan manusia itu sebagai pedoman hidup untuk menyembah kepada Allah Bapa. Karena terdengar suara dari langit, inilah anakku yang aku kasihi, kepadanya aku berkenan, dan dengarkanlah dia. Bukan kau tuhankan dia. Bang Kiko ini tuhankan dia, Bang Kiko ini salibkan dia. Ini kan hanya dengarkan dia. Apa yang harus Bang Kiko dengarkan? Yaitu perkataan-perkataannya. Makanya Yesus mengatakan, barang siapa yang di dalam firmanku, maka dia adalah murid-muridku. Karena aku sampaikan ini, itu bukan berasal dari diriku, melainkan aku diperintahkan daripada dia yang mengutus aku. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Nah ini yang dilakukan oleh orang Islam sekarang. Memberitakan apa yang disampaikan oleh para nabi terdahulu. Makanya Musa ketika diutus di tengah-tengah Bani Israel, Musa mengatakan, Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Denganlah wahai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ketika Musa kembali kepada Tuhan, diutus lagi Yesus di tengah-tengah Bani Israel, maka Yesus mengatakan dalam Markus 12:29, hukum yang terutama ialah wahai orang Israel, dengarlah. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ketika Yesus sudah menyampaikan itu dan dia kembali kepada Tuhan, datang lagi Nabi Muhammad. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Nabi Muhammad, Allah itu Esa. Musa mengajarkan Tuhan yang Esa. Nabi Muhammad mengajarkan Tuhan yang Esa. Yesus mengajarkan Tuhan yang Esa. Nah, Bang Kiko mendapat pengajaran dari mana Tuhan 3 di dalam 1? Dapat dari mana coba? Ini masalah pengajaran Yesus. Bukan masalah, pendeta kan bilang begini. Ini pengajaran Yesus. Makanya Kristen itu dikatakan pengikut Kristus. Apa yang kalian ikuti dari Kristus? Perkataan, perbuatan, pengajaran. Kita ambil pengajaran Yesus. Apakah ada pengajaran Yesus kepada murid-muridnya untuk bertuhan kepada dirinya? Tidak ada. Yang ada itu Yesus mengatakan apa? Ya Bapakku, permuliakanlah aku dengan kemuliaan yang telah aku miliki, agar aku mempermuliakan engkau di hadapan mereka yang engkau berikan kepadaku.
yang engkau berikan kepadaku sebagai pengikutku. Makanya itu di Yohanes 17 nomor 1 perikopnya, doa Yesus untuk murid-muridnya. Berarti Yesus berdoa kebaikan kepada murid-muridnya. Kepada siapakah Yesus berdoa? Kepada Allah Bapa. Makanya Yesus mengatakan, janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di dunia ini, hanya ada satu, yaitu Bapa di langit. Yesus, apakah Bapa di langit itu Bapa aku dan Bapa kamu? Apa kata Yesus? Iya, Bapa kita berdua. Dalilnya mana? Yohanes 20 nomor 17. Jangan dulu memegang aku. Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu, dan kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Selesai. Silakan bengkokkan. Silakan kasih. Selalu Bang Doding bilang ya, kalian mengikuti ajaran Paulus. Tidak ada ajaran dari Paulus. Dia meneruskan, menegaskan ajaran yang dari Yesus. Di mana pasalnya Paulus meneruskan ajaran apa? Menemukan ajaran. Timbul Di dalam ajaran 1 Korintus 11 nomor di dalam Korintus Paulus mengatakan hanya ada satu Tuhan saja, yaitu Yesus. Ini pengajaran Paulus kan. Nah, ingat baik-baik Bang Kiko ya. Coba Bang Kiko berpikir secara tenang. Di dalam 1 Korintus Paulus mengatakan hanya ada satu Tuhan saja, yaitu Yesus. Betul? Ya. Nah, di dalam Lukas 4 nomor 8 Yesus mengatakan Allah Bapa yang Tuhan. Jadi mana yang betul ini? Perkataan Paulus mengatakan Yesus adalah Tuhan, sementara perkataan Yesus Allah Bapa adalah Tuhan. Kita mau ikut siapa? Bang Kiko mengatakan bahwa loading ini adalah ganteng, sementara loading mengatakan bahwa netizen adalah ganteng. Berarti ada dua ganteng kalau kita ikut dua-dua. Nah, kalau pengikut loading, pasti dia akan mengikuti saya bahwa iya betul apa kata loading netizen yang ganteng. Kalau pengikut Pak Kiko, pasti Pak Kiko mengatakan oh betul bahwa loading yang ganteng. Paulus mengatakan Yesus adalah Tuhan, sementara Yesus mengatakan Allah Bapa adalah Tuhan. Kalian mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan, berarti kalian ini pengikut Paulus. Sementara saya mengatakan bahwa Yesus itu punya Tuhan, Allah Bapa yang Tuhan. Berarti saya pengikut Yesus. Gampang kok. Ada beberapa ayat yang kita ada bolak-balik baca. Ada beberapa ayat yang menyatakan kalau Yesus itu adalah firman Allah yang turun ke dunia sebagai wujud manusia. Tapi itu kita tidak salahkan Bang Kiko. Saya tidak salahkan. Berarti Yesus ini firman Allah yang menjadi manusia. Allah tidak menjadi manusia. Firmannya. Saya punya kata-kata nih ya. Nah, ketika saya mengatakan, sayang buatkan kopi, tiba-tiba dari kata-kata saya itu datanglah kopi. Apakah kopi ini loading? Ya, bukan kan? Tetapi kopi ini hasil dari saya berkata-kata. Nah, Yesus itu hasil dari Allah berfirman. Maka firman Allah telah menjadi manusia. Karena Allah itu dia menciptakan segala sesuatu itu dengan firman. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang jadi. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang jadi. Berfirmanlah Allah, jadilah bumi manusia. Kenapa ditujukan hanya kepada Yesus, bukan kepada kita? Selain di situ tertulis bahwa firman Allah menjadi Yesus, boleh. Tetapi firman Allah menjadi manusia. Anda manusia, saya manusia. Apakah kita semua dijadikan dari firman Allah? Yes. Dalilnya mana? Matius 4 nomor 4. Manusia bukan hidup dari roti saja, melainkan firman yang keluar dari mulut Allah. Makanya Yesus mengatakan, aku datang daripada Bapa dan akan kembali kepada Bapa. Nah, kita di Islam sama. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua datang daripada Allah dan akan kembali kepada Allah. Itu. I'm from Allah Subhanahu wa taala, I'm came back for Allah Subhanahu wa taala. Yes, saya datang daripada Allah Subhanahu wa taala dan saya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai. Kenapa kami menuhankan Yesus itu ya? Karena
tidak ada di muka bumi ini yang seperti Yesus itu. Kalau dibilang Yesus itu berasal dari Allah, dari firman Allah itu sendiri, turun ke dunia berupa manusia, yaitu Yesus itu. Tapi kita kalau kembali, Allah itu di mana? Bapa itu di mana? Kan tidak kelihatan. Inilah yang kami yakini kalau Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Dan ada tertulis di kitab kan. Oke. Anda mengatakan tadi bahwa kenapa? Kolose 2 ayat 9 itu loh. Nah, ya. Anda mengatakan bahwa kenapa kami menuhankan Yesus? Karena tidak ada satu manusia yang sama seperti dia kan? Benar Nggak tidak? ada. Nggak Kalau usah saya- pribadi lah. Nggak usah manusia lah. Pribadi. Oke. Kalau saya tunjukkan ada yang sama seperti dia berlandaskan dalil, Bang Kiko percaya atau tidak? Menurut saya nggak ada. Karena saya udah Ada. usul. Ada. Coba siapa? Ulangan 18:18. Seorang nabi akan kubangkitkan di tengah-tengah kamu, wahai Musa, yang sama seperti kamu. Kata Elohim, Ulangan 18:18. Baca. Siapa? Seorang nabi akan kubangkitkan di tengah-tengah kamu dari kalangan saudara-saudara kamu yang sama seperti kamu. Kata Elohim di situ, sama. Kalau Elohim bilang sama, terus Bang Kiko bilang berbeda, bagaimana? Katakan siapa nabinya? Paling Joshua kan? Kenapa? Joshua. Seorang nabi, kata Elohim, kata Tuhan, langit dan bumi. Seorang nabi akan kubangkitkan di tengah-tengah kamu, wahai Musa, dari kalangan saudara-saudara kamu, yang sama seperti kamu. Sama. Tidak ada lebih, tidak ada kurang. Musa, nabi, berarti Yesus nabi. Musa menyampaikan firman Tuhan, berarti Yesus menyampaikan firman Tuhan. Karena menurut Elohim sama. Masa Anda mau rubah jadi beda? Bang Lorin terlalu berani bilang Musa itu sama Yesus sama. Bukan saya yang bilang. Astaga, nih kita buka dalil. Bukan saya yang bilang. Jangan bilang saya yang bilang. Saya pakai dalil kok. Nih saya buka dalil. Ya harus kontennya harus jelas. Masa bilang saya yang bilang sama? Karena menurut kami nggak ada yang sama, nggak ada yang sama siapapun. Karena dia berasal dari Allah Bapa di sorga, turun dan kembali ke Bapa. Kan setelah bangkit dari kematian hari ketiga, bangkit dari kematian, kembalikan ke Bapa. Dan Tidak ada yang seperti itu. Itu narasi yang liar. Dengar dulu sini. Ini kita pakai data nih. Ulangan 18:18. Nih. Perhatikan baik-baik sini Bang Kiko. Nih. Seorang nabi, nih. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara-saudara mereka seperti engkau ini. Seperti engkau ini, aku akan menaruh firmanku ke dalam mulutnya dan ia akan mengatakan kepada mereka segala apa yang kuperintahkan kepadamu. Makanya Yesus mengatakan di sini itu, Bang Kiko. Perhatikan di sini. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi, apa yang firmankan oleh Bapa kepadaku. Jeder. itu berusaha kepada siapa? Kalau Anda tidak mau merujuk kepada Yesus ayat ini, berarti cuma dua, merujuk kepada Nabi Muhammad. Ayo, mau lari ke mana? Ayo. Itu di ulangan, di mana? Di Ulangan 18:18. Kalau Anda tidak mau ini merujuk kepada Yesus, berarti Ulangan 18:18 merujuk kepada siapa lagi kalau bukan Nabi Muhammad? Coba. Itu tentang apa? Coba, tentang apa itu? Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka, nabi. Iya, kondisi itu tentang apa, Bang Loning? Nah, itu nggak saya sangkal. Nubuatan tentang kedatangan seorang nabi. Iya, perihal itu tentang apa?
ketika bangsa Israel sedang bagaimana? Kenapa? Sedang apa? Sedang terlilit kooperasi. Sudah tahu di sini Israel. Anda punya Bible sendiri kok Anda tidak baca. Sudah jelas tertulis seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara-saudara mereka seperti engkau ini. Siapa seorang nabi ini? Yang Elohim berfirman kepada Musa dalam Ulangan 18:18. Siapa dia ini? Nah, sebentar dulu, ini rese ini saya ambil dulu apanya. Nah, ambil dulu. Janganlah bilang jelaskan. Biarkan kita kasih teka-teki sama dia. Begitu. Dia ini kalau saya berbicara apapun dia tahu. Oh, kamu kan Islam. Kita kasih referensi biar dia tanya sama pendeta. Biar dia berkelahi sama pendeta di gereja. Tiba-tiba dia datang. Loading. Kenapa Bang Kiko? Saya sudah diusir dari gereja. Terus? Ya sudah ada peci sama sarung tidak. Kita enggak tahu kan? Ya, jangan teman-teman, jangan bilang pintu hidayah hatinya tertutup, jangan. Yang lebih tahu itu adalah Allah. Doakan saja ya. Ngeyelnya dia ini tidak seperti ngeyelnya para sahabat dulu sebelum mendapat hidayah. Begitu. Kalau kan kalian tahu saya itu cuma dua. Kalau saya masih bisa bina, saya bina. Kalau tidak bisa bina, saya binasakan. Kan tahu kan? Gitu. Jadi ketika dia mau belajar, walaupun dia ngeyel itu haknya. Kita doakan saja ya. Jangan bilang oh sudah tertutup pintu hidayah, seakan-akan kita lebih tahu daripada Allah begitu. Doakan saja. Mungkin hari ini belum, besok belum, lusa belum, sampai intinya kita sampaikan kepada dia sampai kita mati. Kalau tidak kita sampaikan kepada dia sampai dia mati. Di situ baru akhirnya kita berdakwah selesai. Begitu teman-teman. Rasulullah SAW ketika duduk dengan para sahabat, maka Rasulullah mengatakan jadidu imanakum, perbarui iman kalian. Maka para sahabat mengatakan kila ya Rasulullah nukaifa jadidu imanana. Ya Rasulullah, bagaimana cara kami memperbarui iman kami? Maka Rasulullah mengatakan, aksiru min qauli la ilaha illallah. Kan? Tebarkan kalian, sampaikan ini kalimat la ilaha illallah. Siapa saja, di mana saja orang yang kalian jumpai. Kalau setiap hari cuma dia yang kita jumpai, kita sampaikan terus. Begitu. Silakan baca, baca baik-baik itu. Tadi loh, jangan makan puji. Gak ada dibela juga nggak apa-apa, nggak usah perlu. Makanya itu kalau orang sudah bela begitu, janganlah jadi ular beluda. Dengar sedikit kalau dibilang, tambah pula dia punya mau terbang dia. Cepat coba baca. Ulangan 18:18. Ini Bang Loading, bingung saya ngeliat kamu Bang. Iya, kan kenapa Bang Kiko bingung lihat saya? Karena Bang Kiko punya Tuhan itu kan dalam kebingungan. Ulangan 18:18. Ulangan ini kan berbicara. Baca. Iya. Ini sebelum Masehi loh, bayangkan ini jauh. Ulangan 18 ayat 18, dengarkan baik-baik. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku ke dalam mulutnya dan ia akan menyatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Orang tidak mendengarkan segala firmanku yang akan kuucapkan nabi itu demi namaku dan kepadanya untuk kutentukan pertanggungjawaban. Tapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang kau katakan demi nama Allah lain, nabi itu harus mati. Jika sekiranya kamu berkata, hatimu bagaimanakah kami mengetahui perkataan yang tidak difirmankan Tuhan? Apabila seorang nabi berkata demikian, namun Tuhan dan perkataan itu tidak terjadi, tidak sampai, yaitu akan perkataan yang tidak firmannya Tuhan, dan terlalu berani nabi itu telah mengatakannya, maka janganlah gentar kepadanya. Siapa itu? Siapa seorang nabi akan fokus ke 18? Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara-saudara mereka seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku di dalam mulutnya dan ia akan mengatakan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan. Siapa nubuatan untuk siapa itu ayat itu? Ya setelah Musa ya Nabi Joshua. Astagfirullahaladzim. Nah ini berbicara. Ini ulangan loh. Jauh banget di sebelum Masehi loh. Yesus saja belum disebutkan dalam
mengatakan itu nubuatan untuk Yesus, kok Anda berani-berani? Anda dapat pengajaran dari mana itu? Dari Sebentar, saya ulangi Yosua? sebentar. Sebentar. Takutnya saya sebentar lah. Karena kan makanya Baca perikopnya apa itu? iya, makanya kalau dibilang kalau langsung comot ayat 1 biji susah, nanti akan dijabarkan. Naikkanlah tamu yang lain. Saya juga ngantuk, Bang Luding, belum tidur saya. Bang Kiko, ini saya bantu Bang Kiko untuk referensi nih. Coba Bang Kiko bisa baca. Shh. Nubuatan di dalam Ulangan 18:18 mengenai seorang nabi seperti Musa secara berbeda dalam teologi Kristen. Nabi tersebut merujuk kepada Yesus. Oh, nubuatan ya, oke. Terus kenapa Anda mengatakan itu kepada Tadi abang bilang kepada Nabi Muhammad, abang yang ngomong. Kalau Anda tolak nubuatan 18:18 itu kepada Yesus, berarti salah satunya harus kepada Nabi Muhammad. Anda terima tidak untuk Yesus? Kalau Anda terima, berarti Yesus sama seperti Musa. Anda mengatakan tadi tidak sama. Kalau Anda mengatakan tidak sama, itu nubuatan bukan untuk Yesus, berarti untuk siapa lagi kalau bukan untuk Nabi Muhammad? Ayo. Sebentar. Maka tadi kan cuma ambil satu ayat kan, makanya nggak terjawab. Oke, baca sampai selesai. Ya, baca. Itu udah ada referensinya, udah kelihatan. Udah baca, perikopnya apa sih itu? Coba baca biar kita tahu dari siapa. Guruku. Tanya dulu. Abang. Ya, halo, open cam. Theo, open cam. Silakan Theo, open cam. Aduh. Turun. Silakan, harus tegas. Kalau disuruh open cam, tidak open cam langsung diturunkan itu. Mau siapapun dia. Kenapa? Mungkin kalau dia sudah minta naik itu berarti sudah siap semua. Kalau sudah di medan perang itu tidak lagi persiapan senjata. Persiapan senjata itu sebelum berperang. Kalau sudah di medan perang itu sudah siap berperang. Orang salah dibela-bela, pantas salah Tuhan. Coba baca itu, belajar baca. Nggak usah dibaca lah. Berkhidmat aku. Iya, saya udah dibaca sama Pak Luding sudah. Nah, terus Anda terima untuk siapa itu? Yesus. Itu nubuatan untuk siapa? Yesus. Berarti sama tidak Yesus seperti Musa? Bagaimana ini kitab suci mengatakan sama, Anda bilang beda. Anda ini dapat pengajaran dari mana kau tolak kitab suci ya? Anda ini memang sudah tersesat, Anda ini. Neraka jahanam tempat Anda ini. Dalam konteks berbeda bukan begitu. Di mana datanya? Berbeda di mana datanya? Coba pakai data yang tertulis seperti saya. Pakai data yang tertulis. Saya itu sayang sama Bang Kiko loh. Saya tidak mau Bang Kiko masuk ke neraka loh. Coba. Iya. Saya tidak mau loh, karena ada nubuatan di dalam Maryam 71 itu seluruh manusia menentangi neraka. Baru yang 72 Allah menyelamatkan orang-orang beriman. Berarti Maryam 71 itu nubuatan tentang kami orang Kristen, kami orang Islam mengantarkan Bang Kiko ke neraka loh. Coba cari ayatnya. Theo buka kamera. Nah, oke, siap. Bibel aman? Aman, Bos. Iya. Siap. Coba Theo buka Ulangan 18:18, Theo. Ulangan berapa? Ulangan 18:18. Ntar saya cari ya, sebentar. Iya, cari. Sambil cari-cari kita santai. Teman-teman, NRK Hologos, tep-tep layar dong, Bos. Tep-tep, love orange. Ya. Ulangan 18. Iya, ini murid saya dulu kemarin dia mau dapat label cap murid durhaka, tetapi ternyata Orang beliau Nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka. Seperti engkau ini, aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Oke, itu nubuatan untuk siapa? Ya. Ini apa nih maksudnya? Sebenarnya
Nabi Itu pilihan beda. Tuhan ya. Nabi pilihan Tuhan. Coba. Kalau tidak tahu bilang guru, saya tidak tahu, Seorang biar nabi saya kasih akan dia dalil. kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya dan ia akan mengatakan kepadanya mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Ketika seorang tidak mendengarkan firmanku yang disampaikan nabi itu demi namaku, aku akan menuntut pertanggungjawaban darinya. Tetapi seorang nabi yang lancang menyampaikan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk disampaikan, atau yang berkata demi nama ilah lain, nabi itu harus mati. Hah? Mungkin saja kamu berkata dalam hatimu, bagaimanakah kami mengetahui perkataan yang tidak difirmankan Tuhan? Apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak terwujud, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Nabi itu telah menyampaikan dengan lancang, jangan gentar kepadanya. Siapa itu? Nabi pilihan Tuhan. Memang bangsa-bangsa yang daerah yang kududuki ini mendengar peramal atau tapi Tuhan ini dinubuatkan kepada siapa ya? Kepada Musa nih. Terus kepada siapa? Aduh, kena pembatasan penonton. Aduh, kena pembatasan ini. Itu nubuatan untuk siapa, coba cari. Itu PR buat kamu itu. Kalau tidak tahu bilang guru, saya tidak tahu begitu. Kalau ini dimenubuatkan tentang Nabi Musa ya. Nabi pilihan. Itu Tuhan berkata kepada Nabi Musa, bagaimana dinubuatkan kepada Nabi Musa? Berarti Tuhan menubuatkan Nabi Musa kepada Nabi Musa. Tunggu. Apalah begini, apa dulu? Iya, ini apa? Bang, apa kita rungkat dulu ya, baru naik pulang ya. Soalnya saya kena pembatasan, ya. Teman-teman pulang.